Halo semuanya, selamat malam. Selamat Idul Fitri. Selamat Maaf Idul lahir Fitri dan juga. batin. Ya, Mohon maaf. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wah ada Pak Chandrian. Nah, ini udah Acan banyak aja nih yang ngomong nih. Waduh, berat nih. Gua mualaf suruh ngomong lebaran lagi. Gimana nih? Oh, nggak apa-apa. Sebelahnya bir. Hah? Tadinya gue pikir mau ngomong Natalan gitu. Nah, gue ngerti dikit lah. Ngomong lebaran. Nanti Natal lagi, Pak. Oh ya, Natal lagi ya. Kita mulai dari Nanti lebaran. Natal ada halal bihalal lagi, Pak. Oh iya, iya. Sebentar lagi tabrakan lagi tuh, ketemu. Bener. Iya. Selamat datang. Chandrian, Mas lahir batin. Sama-sama. Pak Chandrian. Wah, ada Mata nih. vlog-vlog nih YouTuber. Acan, maaf lahir batin Acan. Sama-sama. Iya. Pak Oti nggak ikut, Pak Oti? Oh, Pak Oti sih. kalau malam dia tidur. Oh, Dia maunya menerima telepon saja. Ah, ngarang nih Pak Chandrian nih. Arkeolog tuh malam tuh bangun lagi. Dia beda umur. Walaupun sama-sama tua. Di arkeologi makin tua tuh makin jadi. Kalau saya nggak jadi-jadi nih. Kalau enggak bukan arkeologi namanya. Itu kalong gitu. Iya. Wah, ada Bu Sita. Ah, ini Bu Sita Mbak sudah Sita, masuk. selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Maaf lahir batin. Ibu, kabar baik? Ya, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah nampaknya sudah banyak yang masuk ini. Ini yang virtual orangnya atau latar belakangnya ya? Wah, ini Bu Sita kayaknya semuanya ini. Oh, semuanya virtual ya? Iya, oke. Gambarnya bagus ini. Mungkin kita mulai saja ya Mbak Airen ya. Oke, boleh Mas Asbi. Apa Boleh. kabar Mas Asbi? Baik nih, Mbak Airen nih. Selamat Lebaran ya Mohon Mbak maaf lahir Airen. batin. Iya, selamat Idul Fitri. Ini saya udah siap-siap pakai penutup kepala biar suasana halalnya lebih terasa. Bener. Saya juga udah pakai baju koko nih biar kerasa Lebarannya ini. Jarang-jarang pakai baju koko setahun sekali ini. Ya, di sini udah Baru banyak. nggak? Bajunya baru nggak Mas Asbi? Nah, itulah. Nggak baru sayangnya ya. Hanya kalau Lebaran baju baru soalnya. Nah, ini tahun ini agak yang berbeda nih, Mbak Iren. Di sini udah banyak yang masuk juga ternyata, Mbak Iren. Kita sapa-sapa dulu sepertinya, Mbak Iren ya. Oke, halo, selamat malam Mas Adit, Pak Chandrian, Pak Yuda, Ya, Pak Yuda Pak juga. Ahmad, Bu Sita, selamat Pak malam. Wahyu. Selamat lahir batin. Iya. Lahir batin juga. Lahir batin juga. Lahir batin juga semuanya. Selamat sayang. Ada Pak Punto dan Pak Rohtri juga ya. Ya, Ya tuh, waduh, Pak Rotri dari Oh, Bali itu. Rotri. Dari Bali, dari Menteri Agung. Pak Iya, Chandrian, dan kita masih menunggu banyak yang mau masuk lagi nih. Oke, itu yang benar Pak Eri nggak ada WA nih. Saya susah banget nih ngomong Pak Eri nih, harus pakai pulsa nih. ya. Mas Yuda ada, Mas Yuda. Aja. Mas Yuda, Halo, halo. bukan Mas Eri. Oh, ada Mas Arya, ada Pak Joni, Bu Lydia. Tunggu, aku ganti komputer dulu lah. Nggak enak pakai HP. Boleh, silakan Pak. Tapi emang Idul Fitri kali ini dan puasa kali ini agak berbeda ya Mas Asbi. Kita jadi harus ketemu halal bihalalnya virtual kayak seperti ini. Benar. Ya, Terus- ketupannya pun virtual nih, Mbak Iren. Ketupatnya virtual ya untuk anak kosan ya. Iya, untuk anak kosan virtual juga Mbak Iren Em, ketupannya. apa nih menu malam ini? Apa menu malam ini? Opornya udah habis, Bu. Jadi silakan persiapkan. Iya. Tapi memang agak berbeda gitu ya. Kalau di tempatku tuh dulu banyak yang jual-jual gorengan pas puasa. Jadi walaupun aku juga nggak berpuasa, tiap mau buka puasa tuh tetap aja jajan
tetap jajan-jajan takjil. Sekarang jadi nggak ada yang jual. Iya bener. Makin jarang gitu ya. Iya bener. Ini. Kalau dari kita tanya Mas Hasbi ini sendiri gimana nih? Atau kita tanya aja deh kayaknya ya. Pengalaman-pengalamannya dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan. Kita harus mempersiapkan sebuah video menarik habis ini. Jadi sebelum kita putarkan videonya, kita tanya-tanya dulu Mbak Iren. Oke. Tentang gimana bedanya Lebaran yang biasa dan sekarang nih. Betul sekali. Pak Yuda gimana nih Lebarannya? Kemana aja nih Pak Yuda? Lebaran kemana aja? Belanja di Grand Lucky. Sama nyekar apa? Sama ke makam ya waktu hari kedua ya. Tapi sendiri. Nah, gimana nih Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang mempunyai memori-memori tentang lagu ataupun video itu? Belum lahir, saya belum lahir, Pak. Belum lahir ya, Pak? Pak Arya belum lahir, kita semua belum lahir. Gimana? Chandrian Gimana udah, kalau saya juga belum lahir. Yang masih udah memori. Gimana yang Saya lahir? juga belum lahir. Pacan umurnya Tua saya 90 tahun juga lah. belum lahir. Belum lahir juga Pak Chandrian. Pak Chandrian itu dia Saya lahir. belum tua Kelihatannya aja banget ini. muda, padahal udah umur 90 dia. Oh iya, di sini juga ada Bu Ari udah masuk nih Bu Ari. Halo Bu Ari. Pak Suhadi. Oh, Pak Suhadi selamat ini bisa Idul banyak Fitri cerita semua. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Ya, ada Pak Suhadi Saingan. juga. Bapak, Assalamualaikum Pak. Saingannya Mas Hasbi ini Ananda Sukarla nih lagi konser nih. Saya pilih ini. Ya, ada Ananda Sukarlan di sebelah. Iya, saya pilih ini nih daripada Ananda Sukarla. Nah, ini lebih penting Pak. Bersilaturahmi. Tampaknya Pak Suhadi belum bisa menyambung ya. Oke. Udahlah itu hoax, Bunda. Siapa lagi nih yang baru? Ada Bu Sita itu. Ya, Bu Sita. Bu Sita Jogja. Bu Titin, Jogja ada Pak Wahyu Utami. Gendriati, Mbak Ya, Sita. selamat malam semuanya. Selamat Lebaran. Sama-sama. Lebaran, Ibu. Mohon maaf lahir batin. Maaf. Kita saya pakai galeri batik Jawa. Saya pakai di bawah. Ada yang lagi di Karangasem. Dagangan bakulnya Bu Sita. Wah, saya senang banget nih bisa ketemu Bapak Ibu para senior ini. Saya bisa banyak belajar nih pada malam hari ini juga. Ya nggak Mbak Iren? Halo? Ya, Iya. Ada halo. Pak Ya. Rostri ya Oke. dari Bali. Iya, ada Pak Rotri dari Bali juga. Gimana kabar di Bali, Pak? Ada Oh, ini potensi tsunami. Baik-baik saja. Cuma kena ombak sedikit aja. Ya, ditemukan yang patung Pantai Selatan itu, Bu. Oh, itu Enggak, itu isunya. patung dari zaman dulu. Enggak, patungnya dia yang naruh, terus pura-pura dia nemukan. Terus kemudian dia yang ketahuan juga, gitu. Nah, itu Pak Suhadi. Malam Pak Suhadi. Sudah menyambung. Suhadi. Selamat malam, Pak Assalamualaikum, Pak Suhadi. Suhadi. Maaf lahir batin. Mana Pak Suhadi? Malam Mbak Suhadi. Ya, mau Lebaran Pak Suhadi. Padahal Pak. Masih kebingungan nih Pak Suhadi sepertinya. Belum mendengar suara kita. Oke, Mbak Iren, mungkin kita lanjut aja ya sambil nunggu Oke, yang lain boleh. juga nanti. Nah, kita ngomong-ngomong, ada kenalin kuisnya dulu nggak nih nanti? Pak Yuda nih ya. Apa? Ada kuisnya nggak nanti? Oh, ada Pak. Ada. Nanti kuisnya yang mensponsori Ibu Ari nih. IAI itu ada Mas Adit tuh. Oke, ada Pak Adit juga tuh. Wah, ini nanti disponsori IAI nih. Ada IAI cabang Padang juga Pak Joni Wongso tuh. Iya. Halo tuh. Ada Mas Doni. Ini. Bu Widya tuh cabang Jawa Ada Tengah. Pak Ahmad Nur Saman.
Ya Bu, selamat malam. Maaf Malam. lahir batin. Sama-sama. Maaf lahir batin. Iya, Semarang ada Mbak Mbak Aris. Widya. Ini. Pak Suhadi sudah bisa dengar, Pak? He's listening. Sebelum Ya. belum Pak. sepertinya. Silakan Hasbi. Ya, oke. Nah, kita kalau halal bihalal kan biasanya ada makanan nih. Nah, kita nggak ada makanan nih malam ini nih. Jadi silakan dipersiapkan masing-masing saja di rumah masing-masing ya. Ambil dulu. Asupan Semoga makan. masih ada ini ya, ketupat sama opor ayamnya ya Mas Hasbi ya. Benar. Nah, karena asupan makanan tidak ada, nah kita harus ada asupan yang lain nih. Yang lain Nah, ya, benar. supaya lebih ada pencerahan, mungkin kita ada sedikit jangan sepatah dua patah Cerita-cerita kata. gitu Karena ya. kalau sepatah dua patah kata terlalu sebentar, Mbak Iren. Iya Nanti- benar. Pokoknya harus ngomong banyak, harus memberikan pencerahan yang sangat banyak. Nanti yang akan menjadi pengantar di sini adalah Pak Yuda, nggih? Pak Yuda ya. Ya, nah, Pak Yuda sudah bergabung juga dengan kita. Ya, Pak Yuda nanti akan berbicara tentang Lebaran dari masa ke masa nih. Wah, Tentang hari penasaran raya nih. dari masa ke masa. Ini aku Iya. bener banget. Tapi Kira-kira ini gimana sih? Tapi ini jangan seperti seminar ya, karena ini kita santai. Karena ini kita santai, monggo. Saya tidak akan unmute Bapak Ibu sekalian. Tidak akan saya mute Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan kalau misalnya langsung bersapa-lah seperti itu. Karena ini bukan seminar ataupun diskusi yang sangat formal sekali. Gitu. Nah, perlu kita kenalkan nggak nih Pak Yuda? Sepertinya enggak lah ya, Mbak Iren. Ya, Seperti perlu. orang-orang Udah cukup terkenal ya Pak Yuda. cukup terkenal ini. Sudah cukup Betul. terkenal. Kenal dan sangat disayangi. Oh, dan saya sayangi juga Ibu ya. Iya. Nah, saya malahan yang belum berkenalan dengan Pak Yuda ini secara langsung nih Pak ya. Saya Hasbi Pak. Sekarang bantu-bantu di BPPI Pak. Ya. Selamat bekerja, sukses. Terima kasih Pak. Di sini juga ada Mbak Iren. Halo Pak. Nah, ada Mbak Iren, ada Mas Umar, ada Mas Nanda juga, dan Mbak Anti di sini juga. Oke. Mbak Iren. Nanda kok nggak kelihatan mukanya nih. Nanda operator, Bu. Coba. Mana ini? Ini yang belum terlihat mukanya Umar. Sudah. Mas Punto, Sebentar. kemana nih Mas Punto nih? Mas Punto hilang. Mas Punto lagi di bandara tadi soalnya. Lagi di bandara. Ngurus background ini virtual Anti, apa background. kabar Anti? Baik Pak, Alhamdulillah. Kamu kok nggak minta tanda tanganku lagi? Belum Pak ya, nanti. Tanda tangan untuk beli cuimi. Oh iya ada, buka puasa cuimi yuk. Boleh Pak dikirimin ke rumah masing-masing Pak. Oke. Di sini ada 19 peserta nih Pak. Kumpulkan alamat di Anti. Oke, baiklah Mbak Iren. Karena kita sepertinya tidak perlu menjelaskan siapa Pak Yuda, jadi kita langsung aja. Kita persilahkan langsung Pak Yuda ya. Untuk memberikan pencerahan kepada kita mengenai Lebaran dari masa ke masa, supaya kita ada asupan ilmu tanpa asupan makanan gitu ya. Oke, Pak Yuda, halo Pak Yuda. Ya, siap. Terima kasih. Ya, monggo silakan Bapak. Oke, saya diminta ngomong soal Lebaran nih, padahal saya mualaf lagi. Nah, itu lebih menarik lagi, Makan Pak. Batman beneran nih. Kemarin coba. Gila. Jadi seharian ini saya dilihat Kemarin ini sama anak saya. lebaran pertamanya Mas Yuda nih. Iya, kayak Dalam masa student lagi pandemi. mengejar ujian nih. Jadi terpaksa baca-baca gitu ya. Oke. Cerita tentang Lebaran ya, Lebaran dari masa ke masa ya, tentunya nggak dari zaman Wali Songo lah ya. Kalau bicara di Jakarta aja, di Jakarta itu awal abad 20 lah ya. Karena nggak ada masjid yang official ya. Jadi mereka di tempatnya sendiri-sendiri gitu. Bupati itu sampai bingung gitu. Kan
kalau di Semarang ada alun-alun, ada masjid, di Solo ada alun-alun, masjid. Jakarta nggak ada. Jadi masing-masing kelompok itu punya masjid sendiri-sendiri ya, ada di Tanah Abang, di Kuitang, di Angke, di Luar Batang. Jadi satu masa itu Bupati Batavia gitu ya, waktu sholat Id itu dia terpaksa cari-cari masjid gitu. Salah satu yang sering didatangi adalah Masjid Kuitang. Jadi sholat Id di Masjid Kuitang gitu. Jadi problemnya kota Batavia yang besar ini pada masa sebelum perang nggak punya masjid resmi gitu, masjid agung atau masjid raya. Mudah-mudahan dibetulkan lah sama Pak Chandrian. Ya. Ya itu situasinya, dan di masa kolonial itu di awal abad 20 bahkan ya, Lebaran itu bukan hari raya ya. Jadi kantor-kantor pemerintah itu masih buka. Orang juga ada yang bertanya-tanya gitu loh, kok pada buka ya kantor ya? Ya soalnya belum resmi gitu, belum resmi jadi hari libur. Jadi kita bisa bayangkan lah suasananya gitu ya, kan kita masih terjajah dan middle class Indonesia kan nyaris bisa hitungan jari lah ya. Jadi kehidupan itu betul-betul unik lah, nggak seperti sekarang lah ya. Ini ada satu catatan nih, misalnya di Semarang ya, di Semarang itu tahun 1902 itu kena wabah kolera ya. Jadi pas lagi mau sholat itu orang ragu-ragu juga. Ini nanti wabah kolera, kalau kita ngumpul bareng gimana? Tapi kebetulan aja Allah itu maha kasih gitu ya. Menjelang Lebaran itu jumlah wabah itu menurun lah, lagi pas turun gitu ya, peaknya itu lagi pas turun gitu. Jadi akhirnya ketakutan itu tidak terjadi, tapi sempat menghantui rencana sholat Id di Semarang tahun 1902. Itu sekedar contoh aja. Terus di Bogor tahun 1913 nih. Lebaran biasa lah ya, orang kan kebanyakan langsung ke jalan-jalan setelah sholat Id dan sebagainya. Yang menarik di Bogor tahun 1913 itu apa? Naik kereta dari Bogor ke stasiun Batu Tulis. Ya kita bisa bilang itu deket banget ya. Batu Tulis sama Bogor kan cuma berapa, nggak sampai 2 kilo kali ya. Tapi buat masyarakat tahun itu 1913 ya, belum ada HP, belum ada WA ya. Itu jadi keramaian tersendiri gitu. Di samping juga transportasi ya, sado, banyak orang malas juga jalan ya, mumpung Lebaran kan gengsi ya, kalau mampir-mampir ke rumah saudara jalan kaki gitu, kalau bisa naik sado gitu ya, atau delman. Terus kantor pemerintah nggak tutup, karena belum resmi jadi hari libur. Terus waktu itu Bupati Cianjur baru kepilih tuh tahun 1912, dia melanjutkan tradisi lah. Rupanya tradisi yang kita terima hari ini itu juga udah lama juga. Tahun 1913 saja dianggap sudah menjadi tradisi juga dari masa abad sebelumnya, di mana pejabat setelah sholat di masjid kemudian menerima tamu-tamu gitu ya, masyarakat warga salaman, dan kemudian tamu-tamu pejabat diundang ke rumah bupati gitu. Nah, yang menarik juga di Jogja nih, di Jogja. Dulu itu kalau pas Lebaran itu pakai dentuman meriam ya. Benteng Vredenburg itu menembakkan tembakan tuh, prajuritnya nembak-nembak juga tuh buat bukan meriam bambu, Mas. Jadi ikut merayakan Lebarannya bukan cuma dengan mercon gitu ya, tapi ada tembakan resmi dari benteng-benteng ya. Ada yang di Medan, ada yang di Jogja, untuk menunjukkan kehadiran pemerintah kolonial gitu ya. Duar, kalau yang pakai meriam ya pasti dem gitu ya. Itu bukti bahwa negara hadir gitu ya, ikut merayakan. Dan sebenarnya cerita ya, saya nggak tahu ini kan sudah jadi kebiasaan gitu. Mercon itu sebenarnya katanya, nah ini nanti Pak Chandrian yang bisa menguatkan nih, tradisi Tionghoa gitu sebenarnya. Jadi menjelang Lebaran untuk mengusir roh-roh jahat gitu ya, nah itu pakai mercon. Dan orang Belanda sebenarnya agak komplain gitu ya, karena kan dia nggak ngerayain ya, jadi berisik gitu loh. Cuman orang Belandanya bilang begini, ya nggak apa-apa lah ya berisik ya, uangnya dipakai buat beli mercon daripada buat opium. Jadi berilah kesenangan pada kaum bumi putra gitulah. Kesenangan-kesenangan pada hari-hari keagamaannya gitu. Jadi ditoleransi mercon-mercon itu semata-mata karena ya ini kan
budi baiklah dari pemerintah penjajahan ya sayang-sayanglah charity lah buat penduduk pribumi karena kesenangannya kan terbatas ya. Terus di Kudus, nah ini saya catat juga tahun 35, ini di Kudus nih. Biasalah di tempat lain juga sama. Toko-toko itu kan ngasih obral ya. Dan yang menarik di Kudus itu tahun 35 itu bukan cuma toko-toko orang-orang Tionghoa, sudah ada toko Jepang. Ngasih obral juga. Nah, problemnya memang yang dikhawatirkan banyak orang adalah uang habis ya pas lebaran itu. Jadi cerita ini udah lama ternyata. Ini sebelum perang aja orang udah banyak berkeluh kesah, banyak majikan berkeluh kesah. Itu pembantunya, anak buahnya, stafnya gitu, kalau habis lebaran itu bangkrut ya. Jadi pegadaian itu rame sebelum lebaran. Makanya kita lihat sebelum perang itu, kantor pegadaian itu begitu hebatnya di Indonesia tuh. Yang make sebagian besar bukan orang Belanda. Orang-orang kita yang begitu mau lebaran, wah udah jual barang deh. Karena orang Belanda aneh juga. Sampai sebelum perang itu orang Belanda masih berpikir bahwa lebaran itu adalah tahun barunya Muslim. Orang Islam itu tahun barunya pas lebaran. Baca di tulisan-tulisan itu bahwa itu disebutnya adalah tahun baru gitu. Padahal kan bukan. Sehingga mereka mengatakan ya pantas lah kalau mereka perlu baju baru sama kayak kita juga kan. Tahun baru, baju baru. Orang-orang Muslim juga tahun baru kan, jadi beli baju baru kan gitu. Jadi agak aneh juga itu, bahwa ada persepsi yang salah dari banyak orang Belanda, termasuk wartawannya. Lihat di koran-koran lama itu disebutnya tahun baru, lebaran itu ya. Oke. Terus ya kalau Bupati Jakarta kan kita lihat tadi sholatnya di Kuitang ya. Nah yang menarik adalah di masa menjelang perang itu, sholat lebarannya, sholat idnya itu di Lapangan Banteng. Waterloo Plain ya waktu itu ya. Tapi waktu zaman Jepang dipindah ke Gambir. Tadi saya nggak tahu kenapa, apakah Jepangnya yang pengen beda atau menganggap kurang besar ya. Jadi pola penggunaan, karena nggak ada masjid raya di Jakarta, akhirnya ada masa tahun 30-an di mana sholat itu dipusatkan di Lapangan Banteng, Waterloo Plain. Nah saya bisa share sih, ada gambarnya ya, sekedar buat apa? Ya ini ya, ya ini sholat tahun 39 nih, sholat lebaran di sholat id di Lapangan Banteng. Cakep juga ya. Ada gerejanya soalnya tuh, ngadepnya ke sekarang udah jadi Istiqlal. Jadi karena Istiqlal belum ada, Masjid Al-Azhar juga belum ada, masjid yang besar belum ada, ya di lapangan ini. Tapi waktu, nah ini kebetulan, nah kelihatan tuh ada gedung Maramis sama Tugu Waterloo tuh. Cukup banyak juga yang hadir di zaman sebelum perang, karena akhirnya bisa sholat di lapangan. Sebelumnya nggak bisa, masing-masing sholat di masjidnya sendiri. Ah, tapi terus Jepang datang tuh. Jepang datang, dia mau kasih yang lebih hebat lagi. Jadi bahkan majalah Panji Pustaka zaman Jepang tuh ada edisi khusus Lebaran. Ya kalau zaman Belanda nggak ada, kecuali majalah Muhammadiyah atau majalah NU ya. Nah ini perayaan Lebarannya dipindah nih tahun 43 ya. Tahun 43 pindah ke Lapangan Gambir. Dan kebetulan dipimpin sama imam dari Masjid Kuitang, yaitu Habib Ali. Nah, Habib Ali Al-Habsyi. Jadi pendiri Masjid Kuitang gitu ya Pak Chandrian ya. Nah, ini kelihatan ada di foto tuh. Iya. Nah, bahkan majalah Panji Pustaka juga menyampaikan redaksionalnya selamat lebaran minal aidin wal faizin. Jadi saya nggak tahu kalau pakai istilah hari raya, tapi dulu pakainya selamat lebaran dan selamat Idul Fitri gitu ya. Hari raya saya nggak tahu dipakainya sejak kapan tuh. Bahkan ada tulisan agama Islam dan Nippon. Wah, kan mantap ya. Ya, ini mengambil hati soalnya kan. Ya, dengan demikian menarik sekali bahwa bahkan sampai kita merdeka, di Jakarta nggak ada masjid raya. Baru kemudian makanya banyak tokoh masyarakat mengatakan kita perlu masjid besar. Waktu itu yang pertama kali sempat dibangun adalah di Kebayoran Baru, Al-Azhar. Sebelum kemudian terpikir bikin di Istiqlal ya.
kemudian disayembarakan dan kemudian Pak Silaban yang menang. Nah, kemudian terakhir yang menarik juga ketika Lebaran itu jadi hari raya resmi, barulah kemudian kantor-kantor resmi pemerintah Hindia Belanda itu mulai ikut tutup. Salah satunya saya catat tahun 40, Museum Nasional, dulu Museum Arca ya, itu juga ikut tutup, tapi cuma 3 hari. Ya kan ini penjajah kan bukan Muslim ya, jadi ya liburnya 3 hari aja gitu. 2 hari pas Lebaran sama 1 hari tambahan. Setelah itu masuk lagi gitu ya. Saya nggak tahu istilah dulu apakah ada cuti resmi, cuti bersama dan sebagainya. Tapi butuh waktu lama ketika Lebaran itu dijadikan hari libur resmi di masa Hindia Belanda. Nah, waktu di Jepang saya belum catat, tapi yang jelas kehidupan beragama, khususnya kaum Muslim pun juga mendapat tempat karena Jepang sedang menarik hati ya, supaya mau mendukung perang Asia Timur Raya. Jadi ya kehidupan beragamanya juga harus didukung, baik kaum Hindu, Buddha, Islam dan Kristen juga gitu. Semuanya didukung lah gitu supaya perang Asia Timur Raya itu hidup. Makanya bahkan sampai sholat Idul Fitri dipindah ke tempat yang lebih besar. Dan kita catat juga waktu Idul Adha tahun 46 atau 47, itu pas kebetulan Jenderal Sudirman datang ke Jakarta, pas Idul Adha dia juga sholat di lapangan Gambir atau lapangan Ikada. Jadi begitulah kira-kira. Nah, yang menarik memang seperti tadi di film itu, Kampung Luar Batang itu salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat Betawi ya, masyarakat Jakarta. Dari situ pergi ke akuarium, terus kemudian ke Si Jagur. Jadi tempat itu salah satu tempat yang menarik karena katanya juga bisa minta ya. Di makamnya Habib Hussein itu bisa minta sesuatu gitu, katanya sering terkabul gitu ya. Di samping juga minta sesuatu di Meriam Si Jagur gitu. Tapi itu kan panorama tahun 40-an ya. Dan tadi ada gambar juga di film pergi ke kebun binatang di Taman Raden Saleh. Ya pada masa itu udah cukup ya. Kelihatannya sih sederhana, tapi ya itulah kebahagiaan di masa itu. Dan yang menarik tadi, memang sudah sejak zaman dulu persoalan baju baru itu, baju goreng sekarang juga lagi rame kan, baju baru di saat Lebaran itu udah dari tahun 19 awal abad 20 itu udah jadi pembicaraan di koran gitu. Saya nggak tahu itu mulainya dari mana, tapi entah kenapa Lebaran harus berbaju baru itu udah, kalau dihitung dari sekarang udah 120 tahun yang lalu gitu udah terjadi karena dianggapnya seperti kayak tahun baru gitu. Orang Belanda ngelihatnya kayak tahun baru, kitanya juga entah kenapa gitu ya, show off gitu ke keluarga. Walaupun miskin, tapi jangan sampai kelihatan miskin waktu tahun baru gitu. Jadi akhirnya sampai ke toko, ke pegadaian gitu loh. Itulah makanya pegadaian di zaman Hindia Belanda itu sukses. Karena uangnya habis tuh buat gade barang, buat, ya itu cerita ya. Boleh dibuktikan juga di banyak tulisan di masa itu. Tapi yang kita terima hari ini, persoalan baju baru, kemudian persoalan mercon, terus kemudian persoalan, itu udah kita terima sebagai tradisi gitu loh. Sampai sekarang gitu ya, dengan semua kisahnya gitu loh. Ya kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan dari penelusuran sehari ini. Jadi kayaknya perlu Pak Chandrian. Mas Yuda, kalau ya. Awalnya ketupat itu gimana Mas Yuda dengan Lebaran? Wah itu belum saya telusuri itu. Mungkin Pak Chandrian malah yang bisa cerita gitu ya. Saya nggak tahu ketupat itu pasti ada ceritanya katanya dari Wali Songo itu. Oh, dari zaman Wali Songo ada nilai simbolisnya gitu. Nah itu kalau mudik kalau mudik dari zaman Belanda itu udah mudik. Bahkan ada cerita begini, saya catat di satu koran, itu orang-orang Belanda itu kalau Lebaran itu panik karena pembantunya pada kabur semua dan banyak yang nggak kembali. Jadi udah cerita lama itu ternyata pembantu nggak kembali itu. Bahkan di zaman Belanda gitu loh. Ini penjajah bisa panik coba. Kita tahu bahwa the babu-babu itu nggak akan kembali lagi. Jadi mudik itu udah, bahkan kalau kita baca perusahaan kereta api Belanda itu NIS maupun SS itu mengeruk keuntungan cukup banyak pada saat menjelang Lebaran karena banyak yang mudik. Jadi ya sama juga itu, khususnya di Jawa ya, khususnya di Jawa. Jadi pola ini udah nggak tahu gimana nih siapa yang mulai gitu ya. Mungkin didorong juga sama orang Belanda ya. Ke bawah sampai sekarang gitu lah, harus pulang mudik gitulah.
Itu bisa jadi bahan yang menarik tuh. Tapi itu udah cerita 120 tahun yang lalu tuh. Ya kira-kira gitu, mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan. Saya rasa kawan-kawan lain punya banyak cerita lain. Tapi soal ketupat itu mungkin Pak Chandrian yang bisa cerita tuh. Makasih. Kalau ketupat itu. Mas Yuda. Makasih, Mas Yuda. Bagus ceritanya. Nah, ini ada pertanyaan tentang ketupat ini. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab ini Pak ketupat. Chandrian itu yang ditunjuk sama Mas Yuda. Iya, Pak Chandrian. Pak Chan. Saya juga nggak tahu persis, memang itu sepulau Jawa itu udah jadi tradisi ketupat. Bahkan dulu juga orang-orang membuat sendiri untuk kebutuhan sendiri, nggak dijual. Tapi pada tahun 50-an ketika saya masih kecil udah mulai dijual semuanya ketupat. Bukan ketupatnya, bungkus ketupatnya. Ya, makanya hati-hati beli ketupat tuh isinya kosong. Benar. Mas Yuda tadi ya, memang kalau di Batavia itu sebelum tahun 40-an itu di kota Walter Pleasant itu tidak ada yang namanya masjid. Kuitang itu di luar kota Walter Pleasant. Tetapi ada satu masjid itu mulai muncul ketika mendekati masa Jepang. Itu Senen. Di daerah itu staff ada. Saya juga bingung itu bisa ada begitu, apakah menampung untuk si awal, tapi semacam langgar. Begitu juga di dalam kota itu hanya boleh ada gereja, tapi gereja juga Protestan. Gereja Penil itu Protestan, tetapi gereja Katolik menarik sekali, dia bisa masuk ke daerah dekat lapangan Banteng. Tetapi kalau yang namanya surau, langgar, atau musola, itu semuanya di luar di Pensilen Pandenbos semuanya. Itu juga di kota Batavia yang di kota tua itu di dalamnya tidak ada masjid. Masjid semua di luar. Seperti di Angke, di Pakojan, dan lain-lainnya. Itu menarik. Yang menarik lagi, kenapa kok pemerintah Belanda mengizinkan lapangan Banteng menjadi tempat sholat Idul Fitri? Itu menarik. Tadi saya lihat di videonya, ternyata mereka juga pakai kertas koran sebagai sajadah. Kebiasaan yang pernah juga. Koran tuh cuma selembar. Nggak seperti koran sekarang yang berlembar-lembar, itu selembar aja. Saya yakin itu koran bekas. Nggak tahu apakah ada yang jual atau bagaimana. Tapi Pak Chandrian, menarik memang yang namanya. Pak Chandrian, yang menarik juga di tulisan-tulisan lama, itu orang banyak yang nyindir juga di koran, ya mungkin yang nyindir kita juga sebagian. Katanya, inilah kesempatan kalau Lebaran pergi ke masjid, karena biasanya mereka nggak ke masjid. Iya, cuma pas Lebaran aja gitu loh. Ini tulisan sebelum perang ya, kan banyak juga memang yang itu dialami oleh bapak saya. Banyak bapak yang abangan saya, kan? Iya. Tapi bapak kesempatan saya emasnya adalah waktu Lebaran pergi ke masjid, kan gitu ya? Gitu ya, Pak bapak Chan, saya sholat 3 kali. Sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Udah selebihnya nggak sholat. Keren banget. Tapi itu kan kesempatan emas ya? Sama. Tapi kebiasaan apa sih Pak yang dulu mungkin dilaksanakan tapi sekarang udah nggak dilaksanakan? Ada nggak sih Pak? Ada tuh, ada. Udah ya. Pak Chandrian bisa cerita Betawi itu Pak Chandrian. Pak Chandrian, Pak Kalau Yuda, saya tuh semoga yang Kan ada cerita-cerita Betawi itu. Tapi yang saya alami adalah saya lahir kan pada tahun 50-an. Tahun 60-an itu memang Lebaran paling menarik. Harus diperhatikan Lebaran sebelum ada TVRI dan Lebaran setelah ada TVRI. Itu beda banget. Karena teknologi. Dulu waktu sebelum ada televisi tahun 62 muncul, tetapi ketika itu juga belum banyak orang punya TV. Itu juga semuanya malah tahun 70 TV memasyarakat. Paling yang menarik pada puasa itu apabila nggak punya petasan, dia bikin bleguran. Bleguran tuh meriam sundut atau meriam yang ditaruh di bawah tanah. Meriam Iya, bambu. isinya pakai karbit.
meleduk gitu ya. Jadi uji nyali juga. Saya sampai uji nyali paling banter saya kecemplung ke got. Saking kagetnya. Dan ya. Dan bukannya sering keliling kalau lebaran cari saweran. Salah satu tradisi yang juga hilang adalah maleman. Apa tuh? Maleman Sriwedari itu bagian dari Lailatul Qadar. Oke. Jadi waktu mau menunggu malam yang mulia itu ada dua pendekatan katanya. Satu adalah menyendiri ke tempat-tempat yang keramat dan sepi. Tapi malah di sisi lain ada yang menawarkan keramaian supaya kita melek. Muncullah itu maleman Sriwedari itu. Jadi waktu malam Lailatul Qadar, entah kapan jatuhnya, pada malam ganjil, 21, apa 23, apa 25, itu orang-orang Jawa itu biar melek gitu lah, malah dikasih atraksi gitu. Sambil nunggu malam itu, yang tidak tahu kapan datangnya gitu. Nah, maleman itu kan sekarang udah hilang ya tradisi itu. Dan dulu kalau di Solo itu ada soklenya. Sokle itu pancaran cahaya ke langit itu menandai bahwa negara itu hadir ya. Memberi kebahagiaan pada banyak orang gitu loh. Jadi maleman itu juga bagian lampu sorot gitu ya Pak ya? Ya? Kayak lampu sorot gitu berarti ya? Iya, ke langit itu orang Jawa bilangnya sokle itu. Mas Arya. Ada Batman-nya Pak, biasanya dikasih gambar Batman. Tradisi maleman tuh mungkin udah nggak ada lagi. Saya nggak tahu Mbak Sita. Nggak ada. Di Solo udah nggak ada. Solo udah ada, tapi di daerah lain saya nggak tahu. Wah, itu ya tradisi. Dia cerita Semarang, Bu Widya. Tadi saya lihat ada Bu Widya. Semawis bagaimana? Ya, bentar. Nah, ini ada lebaran ketupat tuh seminggu setelah lebaran. Belum Padang, di Padang. Di Minangkabau, Pak Joni. Nah, Pak Joni. Pak Joni nggak terdengar suaranya. Tapi mungkin selain ketupat ada juga Bu yang saya penasaran. THR itu munculnya gimana tuh? Kalau tiap lebaran kan tuh gimana, maksudnya kenapa, apakah itu memang sudah ada sejak di zaman Belanda, apakah ternyata baru muncul setelah di tahun-tahun sekarang ini gitu loh. Ingat saya dulu ada permintaan dari banyak buruh, terutama transportasi, zaman sebelum perang, mereka minta tambahan gaji karena lebih sibuk mengurusi orang mudik tadi itu. Jadi perlu ditelusuri juga sejarah itu. Jadi bukan zaman Republik, tapi sudah masa sebelum perang, terutama kaum buruh yang terkait dengan transportasi milik publik itu banyak yang demo atau protes minta penambahan gaji karena kerjanya dia harusnya mudik malah ikut bantu kerja dan lebih sibuk dari hari-hari biasanya gitu. Biasanya. Menarik juga untuk ditelusuri, tapi pasti bukan sejak Republik, sudah lebih dulu ada. Oke. Pak Yuda. Ya. Pak Yuda. Ya. Silakan Pak. Ini menarik perlu ditelusuri adalah ketika pada tahun 68 sampai 70, 1968 1970. Itu lagi ramainya Huawei. Masih ingat nggak yang namanya Huawei? Ya, saya 7 di harian. aja, Pak. Kalau saya Huawei. Bandara di petak 9. Saya juga lupa apakah pas Hari Raya Idul Fitri itu Huawei nggak ditarik nomornya apa enggak. Itu seingat saya sih orang udah berhenti semua total. Hebat. Padahal Huawei itu adalah dituduh seton kalau orang-orang sana. Tapi begitu Lebaran, setonnya itu hilang semua. Kan diganti kemudian resmi sama DKI jadi Toto Jaya. Ya. Saya ikut ngisi tuh waktu kecil tuh. Merek bisa jadi 25 soalnya. Nggak dapat. Biasanya di warung, Pak. Boleh saya bacakan satu narasi yang menarik dari zaman tahun 42. Oh iya, senang sekali. Silakan. Jadi karena di Jakarta dulu kan nggak seperti sekarang gitu ya, atau sekarang juga masih ya, banyak rumah petak gitu ya. Jadi orang-orang kalau Lebaran itu ya kesempatan lah untuk show off lah gitu ya. Ini ada obrolan yang menarik nih. Dari majalah tahun 42
42 ya. Panji Pustaka. Panji Pustaka. Dia cerita gini, suaminya nih negur istrinya ya. Ayo dong, lekas lu ini, gue udah siap. Istrinya menjawab, abang si terlalu itu, sabar bentar, napa? Lagaknya aja, apa sih? Kapan ini lagi nyobain cenela? Cenela, ada istilah cenela Pak Chandrian. Ternyata dari bahasa Portugis tuh, selop ya. Oh. Dulu Aye udah bilang, cenelanya kurang tinggi. Udah deh, apa dikate abang sih nggak turutin. Tapi nanti mesti naik beca aja yang bagus. Kapan Aye nggak betah kalau jalan kaki? Ini obrolan di kampung nih. Dicatat. Jadi situasi lebaran ya begitu ya, show off. Sang istri dalam kasus ini gitu ya. Dalam kasus ini dandannya kelamaan. Suaminya udah komplain, tapi istrinya bilang ini juga sepatu salah beli nih, kurang tinggi gitu ya. Ya situasi kayak tahun baru, makanya orang Belanda juga nggak salah gitu. Dipikirnya lebaran itu tahun baru gitu ya. Sampai menjelang perang loh, persepsi orang Belanda banyak yang salah. Menarik. Pengetahuan baru nih buat kita nih. Oke. Seru banget. Terima kasih Pak Yuda ini. Gimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang pengen ditambahkan atau ada yang pengen menyapa-nyapa juga, silahkan. Sebelum kita nanti kita karaoke lagu Lebaran yang paling legendaris. Nah, setelah ini kita tutup Ya, dan ini ada titipan bersama salam. Ada titipan salam buat Mas Yuda dari Pak Budi Darmawan, Ketua TACB Lasem. Wis. Rembang. Pak Budi Darmawan. Dulu kan Rembang toh? Rembang, ya Rembang. Konco. Salam Ya. balik, Mbak. Ya, tuh ada salam. Silakan. Siapa lagi yang mau salam menyalam dan mungkin belum sapa menyapa di sini? Silakan, Bosro. Terima Saya ada kasih. cerita dikit nih. Ya, monggo. Ya, silakan, Pak. Di kota kelahiran saya itu Gresik ya. Itu kan ada tradisi yang menarik Lebaran itu. H-2 mereka karena di sana kan kota bandeng ya. Jadi banyak warga sana punya tambak bandeng. Tapi sekarang ini tambak itu banyak sudah jadi pabrik-pabrik, sayang sih. Makanya terkenal sana bandeng asap, bandeng bakar dan sebagainya. Nah, itu kalau H-2 sebelum Lebaran, mereka ada festival bandeng, pasar bandeng namanya. Jadi adu gede bandeng. Jadi semua petambak yang punya tambak bandeng itu memamerkan hasil tani bandengnya, adu berat tuh, gede-gedean. Jadi nanti dilelang yang paling gede itu nanti bisa, yang paling gede kadang-kadang bisa sampai 8-9 kilo satu ekor, gede banget. Cuma kalau dimakan sih sebenarnya nggak terlalu enak karena udah keburu keras. Cuma itu jadi ikon perayaan di sana karena itu kayak lambang kesuksesan dari petani ya, petambak bandeng. Yang kedua sebenarnya di sana terkenal juga dengan lampu damar kurung, lampion, yang kalau menjelang Lebaran tuh mereka pada pasang lampu di beranda rumahnya, di terasnya, itu digantung menjadi lampu yang menarik sekali, jadi meriah sekali karena lampu itu digambar berwarna-warna. Dan yang terkenal waktu itu ada namanya pelukis perempuan tua namanya Mas Mundari ya. Itu Ibu Mas Mundari ya. Ya, itu pernah dapat penghargaan dari Pak Harto juga saat itu. Itu lukisannya menarik, mengingatkan kita pada lukisan Erika saat ini ya. Itu yang gambarnya anak-anak, kayak gambar anak-anak itu menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat di sana gitu. Jadi itu kalau dilihat di browsing ada tuh damar kurung. Nah itu dua ciri khas
masyarakat sana memeriahkan Lebaran dengan tradisi itu udah lama sekali ya. Saya sejak pindah ke Jakarta tahun 71 sampai sekarang itu masih berlangsung. Jadi dan orang-orang tua saya jauh sebelum itu juga udah punya tradisi itu. Jadi saya rasa kalau itu terus ada dan dilestarikan bagus sekali sih. Mungkin itu aja. Terima kasih. Menurut Taman. Cerita peci Gresik pas. Peci Gresik, pecinya Bung Karno tuh dari Gresik gitu. Ya, jadi gini, ya Gresik ciri lainnya memang selain itu adalah pengrajin peci yang terkenal ya. Jadi kalau mau beli peci berkualitas memang dari Gresik salah satunya. Karena gini, itu sudah mentradisi, termasuk di kampung saya itu, kan itu ada kampung berganggang gitu ya. Itu di dalam rumah masing-masing itu ada mesin jahit yang tiap hari dikerjakan oleh pemuda-pemudanya itu bikin peci. Jadi istilahnya ngebos namanya. Ngebos itu bikin kayak arsiran tapi dari jahitan gitu ya. Kalau kita lihat dalamnya peci itu kan kayak ada jahitan kotak-kotak tuh ya, yang arsiran jahitan rapat itu. Dulu dikerjakan secara manual oleh anak-anak muda. Jadi anak-anak kalau udah SMP itu udah bisa jahit peci itu. Jadi tapi sekarang karena teknologinya banyak pakai mesin otomatis ya, jadi mungkin udah mulai berkurang. Tapi waktu saya tahun 70-an itu, wah itu satu kampung itu hampir semua rumah punya pekerjaan kayak home industry begitu, bikin peci. Jadi ada yang bikin luarnya, ada yang dalamnya gitu, nanti baru dirangkai di satu rumah lagi gitu, jadi peci jadi. Nah itu setengah abad yang lalu ya. Iya. Aduh, seru sih. Oke. Nah, ternyata ada Pak Eka Budianta juga nih, baru bergabung dengan kita nih, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Oh, Pak Eka banyak ceritanya itu Pak Eka. Nah, Pak Eka mungkin nyanyi juga nih, nyanyi yang bertemakan Lebaran nih Pak Eka nih. Pak Eka kok belum kelihatan, jangan sembunyi. Pak Eka jangan bersembunyi Pak Eka. Kuliner Lebaran Pak Eka, cerita kuliner Lebaran. Belum bersuara nih Pak Eka ini. Ini nih muncul. Hilang. Nah, muncul. Yo. Oh iya, Pak Itu Eka. toh pecinya tadi harus dilanjutkan tuh, bahwa itu mulai terkenal ketika Ruslan Abdul Ghani ada Bung Karno mengeluh pada Ruslan Abdul Ghani, aku nggak fit nih gitu. Oh, itu terus gimana? Cerita lelang Pak ya? Lelang. Ya, terus lelang itu. Tadi sudah diceritakan belum? Belum. Silakan Bapak. Nah, terus Ruslan, kamu Bung, coba kamu minta pecimu satu gitu. Tapi oleh Ruslan tidak hanya satu, ada beberapa. Jadi ngambil dari Gresik itu yang mirip-mirip punyanya Bung Karno itu dilelang. Ada 5 atau berapa gitu. Satu diantaranya asli, gitu. Tetapi harganya sama. Gitu. Jadi kalau ada orang 5 beli, satu diantaranya mempunyai punya topinya Bung Karno yang asli. Tapi tidak diberitahu. Jadi kelima orang itu merasa bahwa punyaku yang asli. Orang yang satu mengatakan bukan, ini punyaku pasti yang asli. Dan dari situ uangnya banyak sekali dapat. Saya kira itu yang harus dilengkapi. Tapi saya terharu Gresik itu didirikan oleh Sunan Giri ya. Dan itu mulai dari kolam itu. Jadi ada satu embung yang sangat sekarang sih kotor ya, hijau gitu. Tapi pada waktu itu di muka di seberang dari makam itu kan ada, kita kan sudah pernah kan ke makamnya Sunan Giri itu,
acara waktu temu pusaka tahun 2014 apa 2012 ya? Atau 2012, Pak. Ya, 2012, saya ingat. 8 tahun yang lalu itu kita masuk ke makamnya itu, tapi yang saya terkesan adalah kolam yang di seberang dari makam itu. Itu katanya Sunan Giri. Dan Sunan Giri pinter. Semua komunitas di tanah air kita ini harus dimulai dari sumber air. Jadi saya kira itu yang harus kita ingat. Jadi kalau sekarang mau belajar lagi dari kearifan tradisional itu, maka air itu sangat esensial. Dan pada saat ini saya ingin memuji orang-orang di Bali. Karena kalau kita pergi ke desa-desa itu, hampir setiap rumah ada tangki air. Ini agak berlawanan dengan desa-desa kita di selatan Jawa itu. Selalu keluhannya setiap tahun kurang air di musim kemarau. Tetapi tidak menunjukkan etikat bagaimana mencukupi air. Nah, ini yang sebetulnya perlu dikampanyekan. Sayang air, menghemat air. Dulu 15-20 tahun yang lalu waktu saya kerja di UNDP, itu pernah dibagikan 8 guci untuk setiap keluarga di NTT. Dengan harapan bahwa pada waktu musim hujan, 8 guci itu nanti akan dikubur, dibenamkan di sekitar rumahnya. Air dari atap dialirkan dengan bambu untuk mengisi guci-guci itu. Setelah diisi penuh, ditutup dengan tanah begitu. Nanti pada musim kemarau digali lagi, dikeluarkan lagi supaya bisa. Putus ya? Masih nyambung mereka. Terima kasih. PI juga bisa, saya kira air sebagai pusaka, saya kira itu memang saatnya ya. Sekarang ini kan kita mengalami deglobalisasi. Jadi saya rasa musim korporasi besar untuk monopoli air itu harus dikoreksi itu. Karena banyak sekali sumber-sumber air yang bagus udah menjadi milik asing, udah dibeli secara korporat untuk dikelola. Tapi saya yakin nanti ya tadi kebetulan saya sebelum webinar ini mendengar Brigita Isworo yang keras sekali mengatakan bahwa tidak ada lagi pemain civil society yang boleh dominan. Semua mempunyai ide yang sama, opini yang sama berharganya. Saya senang ini. Saya kira webinar itu salah satu berkahnya adalah membuat kita merasa sederajat dengan siapapun. Jadi tidak peduli menteri, tidak peduli orang tua, apapun yang kita dengar, siapapun yang kita bicara, itu rasanya sangat beda kalau kita ketemu muka itu, aduh, baru bahasa badannya aja tidak bisa ini kan. Kalau di sini kan tidak ada bahasa badan lagi karena sangat leluasa. Selamat Idul Fitri, Pak Agit. Selamat Nun, Pak Eka. Selamat Idul Fitri, Pak Eka. Ada birthday boy nih, lagi masuk nih birthday boy. Oh. Ya. Ada Pak Hengki Hermantoro. Ada Pak Hengki ini yang sedang ulang tahun buat Mas Hengki. Ya, terima kasih. Grandpa itu. Selamat ulang tahun Pak Hengki. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Maaf ya baru bisa gabung ini tadi ada acara sebenarnya. Iya, kita tiup lilinnya virtual aja ya Pak. Boleh ya. Udah saya nggak punya lilin lagi. Kita pakai ini, cerita lebaran Mas korek Hengki. aja Mas Asmi. Oh iya. Nah, silahkan Pak Hengki. Pak Hengki ditiup dulu Pak Hengki. 1, 2, 3. Ya, Tutup, mati Ren. Dimatiin dong, ditiup nggak dimatiin. Nah, selamat ulang tahun Pak Selamat tahun Pak Hengki. Semoga tambah. Oh, Mas Hengki Hengki gondrong. cerita lebaran Pak Hengki kan Gondrong ya. ada cerita pariwisata dan lebaran Pak Hengki.
Baik. Emang rasanya nggak cukup ya waktu kita 1 jam untuk bertemu ini, tapi kayaknya kita harus segera akhiri halal bihalal kita kali ini. Halal virtual kali ini ya. Betul. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan. Terima kasih Pak Sasbi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Suhadi, minal aidin wal faizin. Terima kasih semua. Semoga tahun depan kita halal bihalalnya bisa ketemu langsung ya. Amin, 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 amin. Semoga. Selamat Lebaran. Mohon maaf. Terima kasih Mas Yuda. Salam dari Jogja. Ya, acara BPP. Tahun depan sharing lagi ya, Yuda. Udah Trini, makasih. Sampai ketemu. Sama-sama. Buku aja soal Lebaran tuh, BPPI bikin. Pak Chandrian juga terima kasih. Ya, Ditunggu di Kota Tua. Assalamualaikum. Salam semua. Salam. Terbatin.